Selamat pagi anak-anakku sayang. Apa kabar? Ibu guru berharap semua anak-anakku selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi. Kita akan melakukan kegiatan dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat nanti. Seperti biasa, sebelum melakukan kegiatan, kita akan berdoa terlebih dahulu agar Tuhan selalu menuntun dan selalu melindungi selama kita melakukan belajar. Tepuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan kegiatan kita. Kita masih menggunakan tema tentang rekreasi. Kalau minggu yang lalu yang sudah kita lakukan yaitu tentang rekreasi di pantai, yang kedua rekreasi di pegunungan, nah lalu rekreasi di kebun binatang, dan sekarang kita masih mengambil tema rekreasi, yaitu rekreasi berkemah bersama keluarga. Nah, tentu anak-anak masih ingat apa sih gunanya rekreasi? Apa sih tujuan rekreasi itu? Ya benar, tujuan rekreasi adalah untuk menghilangkan rasa jenuh, menghilangkan rasa bosan. Yang kedua, untuk kebersamaan. Nah, yang ketiga, membuat hati kita gembira. Nah, itu gunanya rekreasi. Nah, sekarang rekreasi berkemah. Nah, apa yang bisa kita ambil dari rekreasi berkemah itu? Nah, tentu saja yang kita ambil adalah satu, kita bisa mengagumi ciptaan Tuhan yang anak-anak lihat.
Yang kedua, agar kita bisa mandiri. Tentu rekreasi berkemah itu tidak seperti di rumah. Tidurnya pun juga berbeda. Nah, kalau di rekreasi berkemah ini semua hanya seadanya. Kita dilatih harus bisa mengatasi, harus bisa mengalami apa saat kita berkemah. Misalnya tidur di rumput beralaskan tikar. Nah, kalau di rumah anak-anak kan pasti tempatnya lebih nyaman. Nah, yang kedua, kita harus belajar bagaimana mengatasi kesulitan. Kalau di rumah udah siap air, kita harus mencari air di mana untuk kebutuhan kegiatan rekreasi. Nah, sehingga kita diajak bersama-sama untuk lebih mandiri. Nah, itu tujuannya kalau berkemah. Berkemah tidak harus jauh, bisa berkemah di halaman rumah kita, tetapi juga bisa berkemah misalnya di pinggir sungai, bisa berkemah misalnya di pegunungan atau di puncak. Nah, itu. Tetapi tetap kita harus tinggal di dalam kemah. Nah, itu tema hari ini yang kita ambil. Bu Guru ingatkan, anak-anak jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa tetap jaga jarak. Hai anak-anakku, wah masih semangat ya? Tentu harus semangat walaupun kita belajar di rumah. Nah, tetapi ibu guru semua yang ada di sini tetap tidak meninggalkanmu, ya. Tetap perhatian, tetap ingin ketemu walaupun hanya absen. Nah, tapi kita tetap ada komunikasi. Ya, baik. Nah, kita tetap berdoa supaya apa? Corona segera berlalu, kita bisa bertatap muka seperti dulu lagi. Nah, baik anak-anak, tetap kita akan melanjutkan kegiatan kita hari ini. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 27 November 2020. Nah, kegiatan yang pertama, di sini ada dua kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama adalah bermain menulis. Ya, bermain menulis kalimat atau bermain meniru tulisan. Di sini ada tulisan perahu Budi biru. Ya, karena tadi Budi ini sedang berkemah di pinggir sungai. Nah, lalu kita akan melatih tangan kita supaya lebih terampil dalam meniru tulisan. Maka, nah, mari kita belajar. Di sini sudah Ibu Guru berikan titik-titik, itu gunanya untuk mempermudah anak, ya, mempermudah kalian semua supaya tulisannya bagus, supaya rapi. Nah, ini. Nah, mulai dari titik hitam
Nah, anak-anak menulis. Ya, kemudian diperhatikan tinggi rendahnya huruf yang sudah ditentukan. Kalau lupa, anak-anak dilihat lagi contoh ibu guru. Huruf H itu seberapa tingginya, atau sama dengan huruf T, atau sama dengan huruf D. Nah, semua sudah ibu guru jelaskan minggu-minggu yang lalu. Oke, anak-anak. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, seperti kebiasaan kita awali dengan senam strada. Tentu saja senamnya harus lebih semangat. Ya, gerakannya harus diusahakan yang lebih benar. Ya, kalau gesernya kemana? Nah, itu sehingga apa? Anak-anak sudah semangat, nah, gerakannya juga sudah benar. Bukan anaknya sudah semangat tapi gerakannya lemes. Nah, itu sehingga apa? Belum bisa dapat nilai yang lebih baik. Ya, kita tetap harus berusaha. Oke? Nah, itu. Kemudian dari pendidikan agama Katolik kita akan belajar halaman 32 dan 33. Apa itu? Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Ini di sini sudah ada apa ceritanya. Nanti anak-anak mendengarkan cerita dari mama, kemudian menjawab pertanyaan isi cerita sabda Tuhan, firman Tuhan. Kemudian di sini juga ada lagunya sudah tidak asing lagi. Ya, lagu dalam nama Yesus. Anak-anak sudah bisa kan? Nah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Nah, sudah tidak asing lagi, nanti dinyanyikan. Bisa divideokan. Oke, anak-anak, selamat belajar. Sampai jumpa.